Katanya happy ending itu hanya ada di buku cerita. Karena once upon a time dan kehidupan realita ternyata berbeda. Ketika tak ada lagi tawa, kata, dan kita. Mimpi hidup bahagia selamanya seakan hanya isapan jempol belaka. Padahal sesungguhnya akhir hanyalah permulaan dari sebuah cerita. Kisah yang pantang menyerah diperjuangkan oleh para tokoh utama demi aku, demi kamu, demi kita. Karena happily ever after dimulai dari sini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kita fam semua yang sudah bergabung pada kelas komunitas kita hari ini. Mungkin sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fatur Rahman, biasa dipanggil Fatur. Saya merupakan seorang penyuluh KB dan juga Bapak RT demi kita yang hari ini bertugas sebagai moderator yang akan memandu pertemuan kita pada hari ini, yang tentunya dengan tema yang sudah sama-sama kita ketahui, tema yang sangat menarik terkait permasalahan remaja, mengenai mengajarkan batasan, pengendalian diri, dan berteman sehat pada remaja. Apa yang utama? Manakah yang didahulukan? Gitu. Nah, baiklah kita fam, kegiatan kita hari ini terlaksana atas kerjasama dari Demi Kita dan juga Klinik Kancil. Klinik Kancil di mana memberikan informasi kepada teman-teman sekalian atau kita fam sekalian bahwa Demi Kita ini merupakan sebuah ekosistem dan platform belajar untuk para calon pengantin, pasangan, dan juga keluarga. Nah, memberikan informasi juga bahwa saya di sini selaku moderator, di mana saya juga bertugas sebagai Bapak RT. Bapak RT, di mana Bapak RT ini merupakan bagian dari penjangkauan komunitas di akar rumput. Karena seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa penduduk di Indonesia tidak memiliki akses yang sama untuk mendapatkan informasi. Maka dari itu diberikanlah peran, disinilah peran dari Bapak Ibu RT itu untuk bisa menjangkau atau memberikan informasi. Nah, selain itu mungkin izinkan saya untuk menyapa rekan-rekan semua. Selamat malam kita fam yang sudah bergabung malam ini pada kelas komunitas kita. Tentunya teman-teman di sini banyak sekali yang sudah bergabung dari seluruh Indonesia tentunya, dan juga pasti saya yakin ada juga Bapak Ibu RT dari provinsi lain yang sama-sama bertugas menjadi Bapak RT dan juga Ibu RT di Demi Kita gitu. Nah, baiklah,
mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk narasumber kita pada malam ini. Oh, sebelumnya saya mohon maaf untuk peserta. Sudah, mohon maaf karena ada gangguan teknis sedikit. Nah, sudah, boleh? Ya. Mungkin karena jaringan, tunggu. Ya, sudah. Terima kasih. Mohon maaf untuk rekan-rekan kita paham semua. Ada gangguan teknis sedikit. Tadi videonya agak ngeblur. Mungkin karena saking semangatnya kita memulai malam ini. Walaupun malam, alhamdulillah teman-teman semua hari ini sudah bergabung bersama kita semua, bersama narasumber kita tentunya, narasumber yang ahli pada bidangnya, yang jelas, yang memang sudah spesialisnya di sini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita akan membahas tentang bagaimana sih untuk mendidik atau mengajarkan kepada remaja ini, manakah yang lebih utama antara mengajarkan batasan, kemudian pengendalian diri, atau berteman sehat pada remaja, gitu. Manakah yang paling utama? Nah, untuk narasumber kita malam hari ini, kami perkenalkan Mbak Muti, sudah bergabung, Mbak. Halo, Mas Fatur. Ya, malam Mbak Muti. Apa kabar? Malam, Mas Fatur. Mbak, ini mohon maaf, kayaknya video saya ini lagi agak apa-apa. Menyala suka ini ya. Suaranya ini ya, tapi ya. Tapi suaranya kedengaran jelas kok. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu, karena tadi juga pas awal-awal, alhamdulillah tidak ada masalah. Cuma pas sudah masuk, ini tiba-tiba videonya. Suaranya jelas kok, Mas Fatur. Masih kedengaran jelas. Nah, tuh. Saya coba memperbaiki dulu. Nah, mohon izin sebelumnya, Mbak, sebelum ke materi, mohon izin untuk memperkenalkan. Nah, Mbak Muti ini dengan nama lengkap Mutiara Natania, MPsi Psikolog. Beliau adalah merupakan psikolog anak dan remaja di Klinik Kancil, @kancilku.id, di mana memang Mbak Muti ini, mohon izin Mbak ya, sama saya manggilnya Mbak ya. Iya, silakan Mas. Mbak Muti ini merupakan psikolog anak remaja, jadi yang memang sudah sangat ahli terkait permasalahan remaja ini, yang sudah seperti kita ketahui bahwa kenapa sampai kita mengangkat tema hari ini. Mohon izin Mbak, agak mengganggu ya, atau saya matikan dulu videonya ya? Nggak apa-apa kok Mas. Silakan, masih kedengaran jelas kok suaranya. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kenapa kita mengambil tema hari ini, sudah banyak sekali contoh-contoh kasus yang sudah terjadi di Indonesia yang kemarin juga sempat viral terkait masalah permohonan dispensasi menikah, yang dilakukan oleh para anak-anak usia sekolah yang ada di Ponorogo di Jawa Timur, gitu Mbak. Nah, ternyata Mbak, kasus-kasus seperti ini bukan hanya di wilayah Provinsi Jawa Timur saja. Contohnya, misalnya saya sendiri di wilayah kerja saya dari wilayah Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Di wilayah kerja saya itu, Mbak, di satu kecamatan, ini mungkin juga terjadi di Kita Farm semua yang ada hari ini, di mana Kita Farm yang mungkin juga merupakan seorang penyuluh KB, atau mungkin sebuah keluarga yang bisa melihat kondisi di lingkungan sekitarnya, bahwa kejadian-kejadian seperti ini saya sangat yakin cukup banyak terjadi. Contohnya saja di wilayah binaan saya, di kecamatan saya, dari 49 pengantin Mbak, perkawinan pada tahun 2022, dari 49 perkawinan, itu sebanyak 40 pasangan atau 40 calon pengantin, itu mereka dalam kondisi hamil di luar nikah. Oke. Lumayan banyak ya. Banyak ya Mas ya. Jadi yang tidak hamil, yang memang menikah karena direncanakan, yang menikah karena rencana, bukan karena bencana, itu hanya 9 orang. Nah, yang 40-nya itu menikah karena bencana, gitu. Nah, dan lebih mirisnya lagi, dari 40 orang ini, 21 diantaranya itu masih usia sekolah, Mbak. Gitu. Astaga, ya. Biasanya usia berapa tuh, Mas Fatur? Nah, ada yang kemarin itu ada yang masih usia SMP kelas 2, terus kemudian juga ada yang sudah SMA kelas 1, SMA kelas 2,
berarti sekitar kurang lebih sekitar usia 15 sampai 17 tahunan lah, Mbak. Masih 15 muda sampai sekali ya yang 2 ya, SMP ya. masih sangat muda sekali. Gitu. Jadi memang Oke. kasusnya sudah cukup banyak sekali. Nah itu baru di wilayah kecamatan saya. Gitu. Nah apalagi di wilayah-wilayah besar, padahal kecamatan saya itu hanya 7 kelurahan, gitu Mbak. Nah, Kebayang sih. sudah terbayang lah paling tidak seperti apa sih pergaulan anak remaja di zaman sekarang. Terus kemudian seperti apa pola asuh orang tua terhadap anak remaja, di mana dari kasus ini dapat dilihat bahwa berarti banyak yang lost control nih, banyak kontrol yang sudah terlepas nih gitu pengawasannya. Nah, jadi mungkin terkait masalah ini saya mempersilahkan langsung kepada Mbak Muti bisa menyampaikan nih Mbak, bisa memberikan apa sih sebenarnya yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh orang tua maupun orang di sekelilingnya terkait permasalahan-permasalahan seperti ini. Gitu. Sampai silakan Mbak Muti untuk menyampaikan, Mbak. Terima kasih Mas Fatur untuk pengantarnya dan background-nya tadi ya gitu, menarik banget gitu dan mengkhawatirkan gitu ya bahwa ternyata banyak yang masih di bawah usia untuk menikah gitu. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang datang di sini, untuk Mas Fatur, untuk Mbak Sarah dan orang tua atau penyuluh atau siapapun yang datang di sini. Padahal kalau mungkin di Ternate udah jam 9 malam ya Mas ya. Ya, Udah cukup malam gitu, tapi malam, tapi insya Allah masih tetap semangat. ya, dan masih menyempatkan diri untuk datang, berarti di sini memang kita sama-sama mungkin harus bilang, aduh, terima kasih untuk diri saya yang sudah berusaha untuk berusaha belajar malam ini ya gitu. Saya kagum sih dengan semangatnya yang masih mau datang belajar lagi dan itu berarti kita masih terus berusaha untuk jadi lebih baik lagi gitu ya Mas Fatur ya. Dan memang kalau jadi orang tua, jadi penyuluh, jadi siapapun ya tentu kita harus kayak nggak berhenti-berhenti belajar gitu ya Mas. Saya pun di sini akan tentu belajar dari pengalamannya Mas Fatur, dari pertanyaan-pertanyaan nanti. Jadi silahkan siapapun yang mau sharing boleh ini ya langsung tanya aja di chat atau langsung bilang ke saya. Oke, mungkin boleh izin untuk share screen, Mbak Sarah? Oke. Nah, mungkin silakan. Oke. Nah, mungkin kalau tadi Mas Fatur udah sempat jelasin gitu ya kasus-kasus yang terjadi apa aja. Memang benar tuh kalau dari internet ya saya nemu di Mahkamah Agung tuh ya ditemukan bahwa angka dispensasi menikah itu meningkat jauh banget selama pandemi. Jadi artinya dan kebanyakan dispensasi menikah ini adalah karena pernikahannya masih di bawah usia gitu. Dan kalau masih di bawah usia lalu menikah sudah jelas pasti efek sampingnya cukup banyak ya Mas Fatur ya nggak sih? Mungkin Mas Fatur boleh langsung nimpalin gitu. Dari tidak siap, si ibunya nih belum siap untuk punya anak, lalu juga secara sosial ekonomi kalau masih muda kan rata-rata kerjaannya belum stabil ya gitu. Jadi untuk membiayai bayi itu kan cukup berat gitu. Lalu juga harus usia masih muda itu biasanya usianya masih main-main sama teman, tapi tiba-tiba udah harus begadang, jaga bayi, itu udah pasti adalah hal yang berat gitu. Dan mungkin belakangan kita suka dengar juga di berita ada yang kecelakaan mobil lah, terus ternyata kecelakaan mobil ternyata isinya remaja yang lagi nggak pakai baju gitu ya. Atau juga yang sekarang di mana-mana semua remaja itu hampir semuanya bisa mengakses adalah ada TikTok dan ada Instagram ya. Mungkin kalau di zaman saya kecil ya nggak ada ya gitu ya. Mas Fatur juga mungkin zaman Mas Fatur dulu belum ada, kita kan belum ada Instagram ya, TikTok gitu. Jadi akses-akses terhadap penari-penari yang seperti apa sangat dibatasin. Apalagi dulu kan hanya TVRI, RCTI gitu ya, sensornya banyak gitu ya. Kalau sekarang benar-benar bebas, blas-blas gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas nih gitu, batasan kayak apa sih sebenarnya dan gimana caranya supaya anak remaja ini semacam kayak mau ngikutin batasan gitu kira-kira. Mungkin boleh next slide-nya. Nah, malam ini kita akan bahas sedikit soal teori perkembangan remaja gitu. Dan saya akan banyak bahas soal otaknya. Kenapa? Karena nanti teori tersebut akan kita pakai dalam aplikasi gimana cara ngobrol
entah jadi orang tua, sebagai orang tua, atau sebagai penyuluh yang bisa jadi temennya si remaja gitu, gimana caranya mengaplikasikan teori apa yang terjadi pada otaknya anak remaja ini untuk kita memulai pembicaraan soal seks gitu. Dan yang terakhir kita akan sedikit bahas soal apa sih yang boleh dan nggak boleh dilakukan soal bicara tentang seks. Oke, selanjutnya, nah mungkin kita akan mulai dari remaja ya. Mungkin di sini saya boleh tanya kan, di sini ada orang tua di sini yang punya remaja di sini, kalau boleh silahkan, mungkin ada yang mau chat boleh, atau ada yang mau kasih reaction juga boleh, atau siapapun yang punya remaja dan merasa sulit ya punya remaja itu ya gitu. Mas Fatur mungkin udah punya, sudah berkeluarga kah, atau sudah punya anak remaja kah? Sudah Mbak, ini masih mau menjelang remaja kayaknya, baru Oh masuk oke, ke 10 tahun. baru mas 10 tahun, wah bentar lagi ya mas ya. Iya. Mulai agak-agak deg-degan. Pas lah berarti nih ya kalau ini, karena memang topiknya soal remaja ya. Iya. Oke, nah next-nya adalah saya akan jelasin sedikit soal remaja gitu. Bahwa mungkin kalau yang anak-anaknya udah remaja, udah mulai ngeh bahwa anak remaja itu lebih suka mulai ekspresiin perasaannya itu pakai tindakan dibanding kata-kata. Dan kadang-kadang jadi kelihatan kasar ya. Misalnya nggak suka, banting pintu gitu ya. Terus nggak mau ngomong, dia diem aja, atau cuma gitu. Ditanya, kamu maunya gimana, makannya apa gitu ya. Aduh, terus mereka akan biasanya jawabnya kayak nggak tahu, nggak tahu. Gimana hari ini? Tahu. Duh, rasanya kesel banget ya gitu ya. Oh, di sini juga ada yang eh, balas ya dari Bu Yuni dari Tulungagung ya, pendekatan kepada anak remaja itu yang perlu trik gitu ya, yang orang tua nanti kita akan belajar bareng-bareng. Dan memang benar nggak gampang punya anak remaja ya, untuk ada ibu atau pak tangguh yang anaknya 12 tahun dan mulai pusing dan kalau bicara kadang mulai kasar gitu ya, bahasa-bahasa kasar seks. Nah, betul banget gitu ya. Ini remaja ini juga salah satu yang isu paling hebohnya adalah mereka ini sangat dipengaruhi banget sama lingkungan, terutama pertemanan. Jadi kalau temennya lagi bilang ini lagi semuanya begini, mereka pasti akan mm, ngikutin banget gitu. Kalau misalnya di bawah 10 tahun, rata-rata mereka mesti dengerin gurunya bilang apa. Jadi kalau pulang sekolah, terus kita ajarin, ini loh cara ngitungnya gini. Terus mereka mesti kadang-kadang bilang, enggak, kata bu guru begini gitu ya. Tapi kalau udah 10 tahun biasanya udah, enggak, teman aku enggak gitu, enggak, teman aku enggak gini. Jadi mulai kiblatnya adalah teman-teman gitu. Dan mereka mulai khawatir sama penampilan dirinya, mulai takut dianggap aku nggak normal, karena aku harus kalau normal adalah kayak teman-teman gitu. Padahal teman-temannya pun juga ya kiblatnya mungkin juga sama ya, Instagram, TikTok, Reels gitu yang mengkhawatirkan gitu ya. Dan ya benar, konten pornografi di grup WhatsApp udah di mana-mana beredarnya gitu. Nah, lanjut lagi. Nah, sebelum kita bahas soal otaknya remaja, saya akan singgung soal otak kita manusia nih. Mungkin ini agak-agak sedikit belajar IPA dikit ya, tapi mungkin saya akan ngajak semua yang di sini untuk pegang lihat tangan kita bentuknya seperti ini, gitu ya. Mungkin kalau boleh Mas Fatur di spotlight supaya saya bisa sambil ngobrol, atau Mbak Sarah. Oke. Nah, ini kira-kira otak kita. Mungkin saya minta semuanya untuk pegang tangan. Dan ini kalau misalnya digambarin secara simple banget ya gitu ya, tentu nggak sesimpel ini. Tapi versi simpelnya, otak ini ada bagian bawah yang untuk mengatur fungsi hidup kayak nafas, lalu ada yang bagian atas. Yang bagian atas ini adalah yang untuk otak berpikir, dan bagian paling depan ini di belakang jidat kita adalah bagian di mana kita berpikir yang canggih. Nah, kalau di sini otak berpikir tugasnya itu adalah berpikir rasional, bikin keputusan, terus punya kesadaran ini salah apa benar ya gitu. Terus punya kontrol diri, punya komunikasi, berkomunikasi, ini semua ada di belakang otak atas, dan ini semua ada di sini di otak bagian paling depan. Dan ini adalah otak yang paling canggih dan juga sayangnya paling lama berkembangnya, yang hanya ada di manusia dan beberapa binatang mamalia yang ya nggak terlalu banyak lah gitu ya. Nah, lalu di bawahnya adalah
otak bawah atau otak emosi ini ya. Kalau di sini ada gambar sejenis primata ya gitu ya, mammalian brain gitu ya, karena ini otak-otak yang udah ada di mamalia gitu. Nah, tugasnya adalah mengenali emosi atau ancaman gitu, membuat reaksi emosi. Jadi misalnya ada yang kita merasa terserang gitu ya, otak emosi kita ini akan semacam nyala aktif gitu ya. Dan sayangnya, boleh next slide-nya. Dan sayangnya kalau misalnya, lanjut lagi, kalau misalnya otak bagian bawah kita ini lagi nyala, atau emosi kita ini lagi nyala, alias kita merasa terancam nih, merasa ada yang gangguin kita, otak bagian atas kita tuh akan kayak seperti mati gitu fungsinya. Kita akan kesulitan untuk berpikir dengan rasional. Contohnya nih misalnya saya lagi sama pasangan saya, sama suami saya gitu ya. Kita berantem untuk hal-hal sepele lah, kayak misalnya apa ya, kunci kendaraan saya hilang gitu ya, di mana nih gitu, terus saya cari-cari, saya sebel dong karena udah buru-buru, terus pengennya cepet-cepet, kuncinya nggak ketemu di mana-mana, dicari-cari, di telepon nggak ada, terus nggak diangkat, kan udah buru-buru ya gitu, dan saya merasa terserang nih, mulai ngerasa ini orang sengaja menghambat saya apa gimana sih, gara-gara lupa saya jadi terganggu gitu ya, saya merasa terganggu, dan kemudian ketika saya telepon, saya tahu sebenarnya bahwa kalau saya ngomongnya kasar, sembarangan, pasti suami saya akan marah gitu. Tapi kalau saya lagi marah, kadang kita udah tahu itu akan menyakiti, tapi kita tetap lakukan. Kita tetap mengatakan hal-hal yang lebih kasar, yang nggak rasional. Misalnya, kamu tuh selalu aja ngilangin kunci. Padahal faktanya ya nggak selalu juga sih. Paling mungkin 1 bulan sekali juga enggak gitu ya. Gitu. Tapi kita mengatakan hal-hal yang sebenarnya ya nggak rasional dan nggak selalu bener lah gitu ya kira-kira. Nah, jadi kebayang nggak manusia ini ketika kita merasa terancam, merasa takut diserang, otak bagian dalamnya ini, yang bagian otak emosinya akan naik. Dan ketika naik, bagian atasnya ini akan semacam tidak berfungsi ini. Jadi kalau di sini di gambarnya thinking brain-nya itu kayak dicoret gitu ya, akan goes offline atau seperti nggak nyala. Dan seseorang yang otak bagian emosinya sedang aktif, dia akan kesulitan untuk berpikir rasional dan merasa in control akan dirinya. Bayangin otak manusia yang udah gede, kita yang otak dewasa aja, kalau lagi emosi bisa merasa nggak bisa mengontrol kata-kata kita gitu. Nah, sekarang kita bandingin sama remaja. Next-nya boleh. Nah, sayangnya otak bagian berpikir atau bagian prefrontal cortex yang letaknya persis di belakang jidat kita ini, yang fungsinya segala macam tadi, yang fungsinya adalah berpikir canggih, berpikir logis. Nah, ini sayangnya baru selesai berkembang di usia 28 sampai 35 tahun, Ibu, Bapak gitu ya. Jadi mungkin ya ampun ya, pantasan aja anak remaja saya belum bisa mikir rasional-rasional amat gitu ya. Ya karena emang belum kelar berkembang gitu ya. Jadi punya saya pun juga belum lama mungkin selesai berkembangnya ya, baru beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, dan sayangnya di anak remaja bagian otak bawahnya atau amigdala atau bagian yang otak ini itu berkembangnya jauh lebih cepat dibanding bagian berpikirnya gitu. Sehingga untuk mereka berpikir dengan rasional itu jauh lebih susah dibanding kita orang dewasa. Sehingga kadang kita kan suka ngomong ya, aduh kamu pikir dong dampaknya apa gitu. Ya mohon maaf Bapak Ibu di sini memang susah buat mereka untuk berpikir dampaknya apa. Mereka tahu kadang gitu ya, tapi kalau mereka lagi emosi ya nggak bisa mengaitkan antara kalau saya begini dampaknya jangka panjangnya begitu. Kalau saya sekarang melakukan hubungan seks, maka saya dampak jangka panjangnya saya akan punya bayi di usia muda, saya akan pusing, saya akan, aduh masa depan saya akan ngomong bayi tengah malam begadang. Itu suka nggak nyambung gitu ya. Nah, dan juga anak remaja ini, mereka hormonnya ini khusus saat remaja, hormon estrogen dan testosteronnya tuh meningkat, dan ini meningkatkan dorongan seksual mereka gitu. Istilahnya libidonya naik lah gitu. Dan hal yang kedua yang cukup mengkhawatirkan adalah khusus di remaja, perilaku untuk mengambil resiko itu meningkat juga. Nah, perilaku pengambilan resiko ini adalah
situasi di mana seorang remaja sebenarnya udah tahu konsekuensinya apa secara teori gitu ya. Kayak saya tahu kalau misalnya saya melakukan hubungan seks dengan pacar saya tahu pacar saya bisa hamil. Tapi pada anak remaja, perilaku ini didorong oleh hormon-hormon tertentu, membuat perilaku pengambilan resiko itu semakin meningkat. Nah, sebenarnya memang pengambilan resiko ini meningkat, ada bagusnya juga. Kenapa? Karena ketika itu disalurkan dalam hal yang positif, itu membantu anak remaja untuk berkembang. Kayak misalnya anak remaja yang tadinya main bola kayaknya nggak mau, nggak berani nyoba yang begini. Tapi kemudian ketika mereka remaja, mereka mulai berani ambil resiko, saya coba aja lah kayak gini. Gitu. Dan ketika di wadah yang sehat dan wadah yang diawasi dengan baik, lingkungan yang aman, itu akan jadi hal yang baik gitu. Tapi ketika di lingkungan yang kita nggak bisa awasi, nah itu yang akan jadi berbahaya karena mereka udah tahu resikonya, tapi mereka akan tetap mengambil resiko tersebut. Nah, Mbak Muti, Silakan Mas Fatur. jadi tadi ada poin yang Mbak Muti jelaskan terkait masalah remaja nih, terkait perkembangan otaknya. Otaknya memang jadi otak bagian depan ini kan belum berkembang secara sempurna nih, belum berkembang secara sempurna yang akhirnya mengakibatkan mereka dalam berpikir untuk pengambilan keputusan itu juga masih sangat kurang. Terbatas. Gitu. Betul, terbatas banget. Nah, terus kemudian ditambah dengan adanya peningkatan hormon yang menjadikan mengalami kayak dorongan seksual nih. Nah, jadi sebenarnya apakah memang dorongan seksual yang dari peningkatan hormon ini apakah memang harus di istilahnya bisa menurun dorongannya itu jika dilakukan dalam bentuk kegiatan seksual kah ataukah bisa menurun dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya, Mbak? Nah, pertanyaan yang bagus banget, Mas Fatur. Ini karena kan hormonnya naik gitu ya, energinya lagi banyak banget, libidonya lagi banyak banget. Bagus banget kalau ada sarana untuk menyalurkan gitu. Misalnya kalau di sini kan banyak penyuluh ya gitu yang aktif banget gitu ya, terlibat dengan remaja, bikin kegiatan olahraga. Misalnya setiap hari Jumat ada kegiatan main bola futsal gitu ya, atau main sepak bola. Misalnya setiap hari Rabu ada kegiatan badminton gitu ya. Jadi semuanya patungan untuk beli kok atau beli bola untuk main rame-rame. Itu sangat membantu banget untuk remaja. Atau misalnya untuk perempuan kegiatan nari, entah narinya lihat di YouTube atau narinya siapa yang bisa gitu ya. Tapi dengan bergerak itu membantu mereka. Dan balik lagi tadi Mas, yang kegiatan-kegiatan ini sebenarnya bagus banget karena remaja ini lagi suka mengambil resiko. Biasanya mereka, udahlah coba aja yuk, coba aja gitu. Biasanya jadi mereka agak nekat gitu. Biarpun kayaknya aku nggak bisa deh, tapi aku coba aja gitu misalnya. Nah, jadi memang dorongan seksual karena peningkatan hormon ini tidak harus selalu istilahnya dapat diturunkan dengan aktivitas seksual saja ya. Berarti memang aktivitas seperti olahraga, aktivitas lain itu juga bisa menurunkan, Mbak ya. Betul. Atau ya memang ini mungkin agak pro kontra adalah dengan adanya penyaluran libido seksual gitu ya dengan masturbasi. Tapi ini tentu adalah pro kontra banget ya. Tapi ini memang cara yang lebih aman dibanding ya hamil di luar nikah atau berpacaran yang sampai melakukan seks bebas. Betul. Tapi memang olahraga ini sangat membantu banget buat remaja sih nurunin libido ya energi yang kebanyakan itulah gitu. Dan bener banget itu otak bagian depannya belum kelar, otak emosinya lagi nyala-nyalanya. Jadi geraknya berdasarkan emosi banget gitu. Oke, boleh? Sudah terjawabkah Mas Fatur? Sudah aman. Oke. Nah, sekarang mungkin dari tadi penjelasan itu gimana dong ya ini ternyata belum kelar gitu ya, emosinya lagi aktif-aktifnya. Gimana caranya mendekati mereka gitu. Nah, sebenarnya remaja ini kalau dibanding anak SD, ya tentu prefrontal korteksnya jauh lebih matang gitu ya. Mereka sudah berpikir dengan lebih canggih, udah bisa mencari tahu kalau ini tuh kira-kira dampaknya bisa gini sih gitu. Tapi ya ini dampaknya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Mereka udah mulai tahu teorinya gitu. Tapi kadang untuk menghubungkan yang jangka panjang itu yang masih susah. Misalnya kayak waktu saya SMP itu saya nggak kepikiran deh. Saya tahu sih bahwa kalau saya nggak belajar terus-terusan, saya bisa nilainya jelek. Kalau nilainya jelek, mungkin saya dapat masuk SMA yang
juga nggak unggulan-unggulan banget banget gitu ya. Terus nanti kuliah juga akhirnya mungkin jadinya nggak dapet yang gimana banget gitu. Tapi biarpun saya udah tahu ya, saya nggak kepikir aja untuk setiap hari itu belajar rajin 2 jam, 1 jam gitu nggak kepikir gitu. Jadi tahu teorinya, tapi kadang sulit untuk menghubungkan itu gitu. Jadi udah mulai ada, tentu ada isinya ya gitu, tapi intinya sudah mulai terbentuk, tapi juga perlu diasah. Bukan berarti kita justru menganggap bahwa ini memang nggak bekerja sama sekali gitu ya di remaja. Nah, cuman kita perlu cari tahu nih gimana supaya si otak bagian depannya ini atau pemikiran-pemikiran rasional ini gerak gitu ya. Nah, yang pertama yang bisa dilakukan adalah kita harus koneksi dulu. Dan kalau kita koneksi, kan tadi saya sempat bilang tuh bahwa kalau misalnya kita membuat remaja ini merasa terancam gitu ya, dia udah pasti akan emosi dan bagian depannya nggak nyala gitu. Tapi sebaliknya, kalau kita membuat remaja ini bisa merasa terkoneksi dengan kita, alias dia merasa didengerin, dia merasa dimengerti gitu ya, dan dia bisa merasa terhubung, itu kita akan ngomong apapun, itu akan jauh lebih gampang masuknya gitu. Nah, mungkin di sini kakak-kakak penyuluh mungkin ada yang punya mungkin ada yang punya apa namanya cerita bahwa dulu sempet loh gitu apa namanya saya tuh ngomong sama remaja, terus mereka mau cerita sama saya gitu. Ketika saya nggak judgmental, ketika saya tidak bilang, itu salah deh, itu kan begini, itu begitu, ternyata mereka malah makin terbuka. Jadi semakin kita bisa koneksi, itu akan membantu remaja untuk justru akan pakai otak depannya dengan lebih baik gitu. Mungkin setelah kita koneksi, baru kita akan memberikan pertanyaan diskusi, dan terakhir kita akan membuat kesepakatan. Nah, detailnya akan saya jelasin ya di setelah ini. Nah, tadi ada Bu Andina yang bilang, anaknya latihan karate 5 kali seminggu, main sepeda dan bola, bener, dibikin sibuk secara fisik. Bagus, Bu, gitu. Nah, kalau misalnya anaknya di rumah aja supaya senang beraktivitas, kadang ya kita memang harus agak-agak dorong-dorong sedikit ya, dari yang apa yang dia suka gitu ya. Jadi aktivitas fisiknya apapun tuh boleh kok, gitu. Silahkan, boleh lanjutkan lagi, Mbak. Nah, prinsip yang pertama yang harus kita ingat dan ini paling penting gitu ya, adalah koneksi gitu. Ini paling dasar banget. Koneksi sebelum koreksi gitu. Jadi kita membangun koneksi dulu. Yang namanya koneksi itu kan merasa sefrekuensi ya. Nah, dengan membuat koneksi dengan remaja, kita membuat remaja ini jadi akan mendengarkan pesan-pesannya orang tua. Dan prinsip nomor 1 adalah jangan membuat kesan bahwa kita sedang mengancam mereka atau berusaha membuat mereka merasa tidak nyaman gitu ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah 1, mirroring atau memberikan reflective response. Untuk pertama mengenali dulu nih emosinya, entah emosi yang nyaman atau nggak nyaman. Nah, ini di sini ada Ibu Yuni yang bilang, kadang anak remaja lebih suka cerita sama temennya, padahal sebagai orang tua kita pengen deket gitu ya, gimana nih supaya deket? Nah, ini bagian yang pas banget nih, gimana supaya deket? Nomor 1 prinsipnya adalah kita berusaha untuk mirroring sebanyak mungkin. Yang namanya mirroring itu adalah kita kayak semacam burung beo yang canggih gitu, Mas Fatur. Jadi kalau misalnya anaknya ngomong, "Mah, temen aku yang ini nyebelin deh, tadi dia begini, gangguin aku." Kalau cermin atau burung beo kan dia hanya bisa mengulang ya, nggak pakai pesan-pesan tambahan ya gitu. Iya. Nah, ini burung beo canggih, jadi kita hanya akan mengulang lagi, namanya juga cermin ya. "Oh, tadi temen kamu begini, kan tadi anaknya bilang nyebelin ya," gitu. Terus kita bilang, "Nyebelin ya buat kamu ya," gitu. Nah, cukup kayak gitu doang. Cukup benar-benar seperti cermin atau seperti mengulang kalimatnya anak, tapi dengan ya kata ganti kamu dan sayanya itu kan kita ganti gitu ya. Nah, lalu juga kita cari tahu perasaannya kira-kira apa ya, kalau dia lagi cerita itu tuh dia kira-kira sebel nggak ya? Kira-kira tuh dia, eee, marah, apa kesel, apa bingung gitu. Misalnya kalau ada anak remaja laki-laki yang cerita, "Mah, ini kok, Pak, itu kok si ini WhatsApp aku melulu." Mungkin ada yang naksir gitu ya, "Ada cewek nih yang WhatsApp aku melulu, ngapain ya ini ya?" Gitu. Nah, kita nangkep bahwa remaja ini lagi bingung. Nah, itu yang kita sampaikan, "Oh, kamu lagi bingung ya?" Gitu. Jadi kita benar-benar seperti kaca gitu, kayak burung beo yang bisa ngebeo, tapi juga bisa nangkep, ini emosinya apa ya? Gitu.
dan itu yang kita katakan. Jadi kalimatnya adalah kamu merasa begini-begini ya, ketika kontennya yang tadi dia ceritain apa yang itu yang kita ulang lagi gitu. Nah, dan satu juga prinsip yang penting adalah mutual joy. Mutual joy itu apa? Alias senang bareng-bareng. Nah, mungkin kita masih ingat ya ketika anak kita masih kecil gitu ya, anaknya masih TK, SD, kayaknya dibawa lari-lari itu senang gitu ya. Mungkin Mas Faktur mungkin masih ingat ketika kecil Ya. kayaknya gampang ya diayun-ayun, diajak main gitu, kayaknya bisa digendong di atas gitu, diajak loncat-loncat, kayaknya seru gitu ya. Tapi semakin besar, semakin remaja kita udah mulai biasanya kehilangan ide, bener gak tuh Mas? Kayak, "Kamu Iya. mesti ngapain sama anak remaja yang bikin Nah, itu sih Mbak yang seneng-seneng?" jadi masalah ya, karena istilahnya kan begini nih, udah beda zaman nih, beda generasi. Betul Beda betul. generasi. Jadi kan asiknya untuk anak remaja sama asiknya untuk orang tua itu kan mungkin sudah beda nih. Kalau zaman Mhm. dulu istilahnya yang kayak Mbak Muti bilang tadi, kita nggak ada yang namanya TikTok lah atau apa. Sekarang itu mereka sudah asik dengan dunia-dunia atau media sosial seperti itu. Nah, itu kira-kira gimana tuh Mbak? Nah, kalau memang ditanya sebenarnya memang anak ini buat anak remaja pertemanan tuh penting banget. Sehingga kalau kita meminta mereka untuk nggak ngeliatin TikTok itu agak mustahil sebenarnya Mas Fatur gitu ya. Udah ikutin gerakan gayanya saya aja gitu. Misalnya, ya ikutin Bapak aja udah sini bantuin. Yang seru tuh kayak gini loh. Misalnya yang seru tuh adalah kita bikin alat gitu ya, nukang bareng. Ya tapi buat si remaja itu mungkin agak membingungkan gitu. Kalau kalau sangat kalau memungkinkan gitu ya, kita justru orang tua atau, penyuluh atau siapapun gini ya, pembimbing ini yang justru turun gunung gitu kesannya, untuk berusaha mengikuti apa yang lagi tren di anak-anak. Sehingga dengan kita turun gunung kadang kita bisa mengawasi juga loh, apa sih yang lagi tren, apa sih yang lagi mereka liatin terus gitu. Misalnya, kalau anak cewek-cewek biasa kan di TikTok suka ada cerita-cerita atau ada yang nari-nari gitu ya, gitu. Oke, nari-narinya kayak gitu, misalnya orang tuanya nggak mau nari, ya it's okay juga, nggak apa-apa. Tapi kan di Instagram dan TikTok itu juga banyak konten-konten yang menarik gitu. Kita justru kadang ketika kita udah turun, kita bisa ngarahin juga, daripada ngeliatin, yang nari-nari terus, coba yuk kita lihat yang, bikin aktivitas itu tuh, bikin, kue ini nih, atau misalnya bikin kue pisang atau misalnya bikin sesuatu yang menarik. Jadi menggunakan media yang dipakai sama remaja untuk membuat kesenangan bareng-bareng, gitu. Nah, mmm, terus juga bisa juga kalau orang tua itu seperti mewadahi, anaknya ini gitu. Misalnya, anaknya lagi suka bikin apa, kopi gitu ya, kan lagi suka ngetren ya, ngopi gitu ya, atau misalnya lagi suka bikin, masakan sesuatu gitu ya, orang tuanya bisa ikut, bukannya menge-judge atau menilai, "Ih kamu ngapain sih bikin ini terus?" Tapi kita coba lihat, "Oh bikin ini ya, kayaknya seru juga ya." Kira-kira anak ini kan perasaannya seneng ya ketika melakukan hal tersebut. Kita bilang gitu, kita nggak harus setuju, tapi kita bisa bilang, "Kayaknya kamu suka ya," gitu, "nari-nari lihat di TikTok," gitu. Atau misalnya, "Kamu kayaknya lagi suka banget ya, eee, nyoba-nyobain aneka kopi," gitu misalnya, atau, "Kamu kayaknya lagi suka banget ya," gitu, "games yang seperti ini," gitu. "Mama pengen denger dong, Bapak pengen denger dong kayak apa sih itu," gitu. Jadi kita berusaha untuk mendekati dan bikin kesenangan bareng. Nah, mungkin Mas Faktur ada nggak sih kayak, Jadi kan mungkin Mbak, cerita jadi gitu? kayak kayak bener ada temennya Fatur nih. Jadi yang kayak Mbak Muti bilang tadi bahwa Mhm mhm. uh, ketika kan seperti Mbak Muti bilang tadi, memang remaja ini meledak-ledak, terus kemudian mereka kematangan otak bagian depannya itu yang belum. Nah, itu merupakan hal yang wajar. Dalam Mhm artian memang fase pertumbuhannya seperti itu, fase perkembangannya seperti itu. Nah, mhm di mana mhm. akhirnya yang menuntut kita sebagai orang tua untuk kita yang harus cooling down nih, yang harus cooling down gitu. Nah, Mhm akhirnya mhm. sama kayak kasusnya contoh teman saya, Mbak. Nah, anaknya itu kebetulan suka nongkrong, nongkrongnya itu di warung kopi sama teman-temannya. Oke. Nah, suka Ah, ngopi-ngopi gitu. Nah, akhirnya karena memang suka nongkrong, suka ngopi-ngopi. Nah, dia itu cerita sama teman saya, sama mamanya, dibilang katanya pengen nih bikin tempat nongkrong-nongkrong gitu buat mhm ngumpul, mhm. ngumpul-ngumpul sama teman-teman gitu. Nah, akhirnya orang tuanya berpikir, teman saya memikir daripada dia nongkrong-nongkrong di tempat yang memang nggak tahu, akhirnya sudah kalau gitu bikin nih tempat nongkrong nih, istilahnya kayak semacam kayak
bukan kafe ya, kafe tapi kecil-kecilan gitu, tempat nongkrong. Nah kebetulan di Ternate ini kan wilayah pegunungan nih Mbak. Jadi view-nya kan kalau malam itu kan bagus nih, laut Cantik ya. gitu. Nah jadi disediain nih, malah difasilitasi sama orang tuanya. Nah dan bagusnya lagi orang tuanya itu kadang kalau malam ikut nongkrong di situ. Sekalian nongkrong di situ, yang akhirnya memberikan aktivitas yang positif untuk anaknya, sekalian bisa ngontrol anaknya dan bantu promoin ini nih usaha dari anaknya nih, lagi bikin ini tempat nongkrong. Itu menarik banget. Iya, itu menarik banget tuh Mas Fatur gitu. Memang contoh yang baik gitu ya, bahwa orang tuanya memang berusaha mendekati gitu. Mungkin kalau memang harus bikin kafe, mungkin itu idenya agak-agak canggih gitu ya. Tapi sebenarnya kayak misalnya orang tua menyediakan area untuk nongkrong di depan rumah gitu ya. Jadi kalau dulu saya ingat orang tua saya tuh suka bilang, "Mut, nih mama baru beli ini banyak nih, coba ajak teman-teman kamu ke rumah gitu. Ini biar pada dimakanin gitu." Setelah saya udah besar sih, saya pikir-pikir dulu ibu saya sebenarnya kan hemat banget ya gitu. Cuman kok tiba-tiba bisa beli apa gitu, makanan banyak banget gitu. Nih mama bikinin bakmi nih yang banyak gitu. Oh mungkin sebenarnya dia karena pengen saya tuh sama teman-teman saya ke rumah gitu. Jadi dia bisa ngeliatin gitu ya dari atas gitu ya. Oh nih anak saya ngomongin apa gitu ya mungkin ya. Jadi kelihatan gitu ya sebenarnya. Nah itu adalah sebenarnya salah satu bentuk orang tua untuk merangkul anaknya. Dan sesekali ibunya kan banyak ya ibu-ibu yang bisa jadi teman jadi anaknya gitu ya. Jadi kemudian mendekati lalu bilang, "Oh seru banget lagi ngobrolin apa nih?" gitu. Misalnya mereka lagi mainan TikTok, lagi bikin reels bareng atau lagi lihat-lihat Instagram bareng, orang tuanya bisa ikutan gitu ya untuk membuat yang namanya mutual joy tadi. "Oh seru juga ya," gitu. Ya biasanya kan anak-anak remaja suka bilang kayak, "Oh gitu ya, kayak mamamu kok bapak lu gaul banget sih," gitu ya, bisa ikut-ikutan kayak gitu. Nah, itu adalah pertanda yang bagus banget kalau orang tua si anak remaja ini bisa dianggap sebagai, "Oh orang tuanya asik juga ya bisa ikutan terlibat gitu ya, ikutan lihat Instagram." Tapi bukan berarti kita ikut nanti kita tidak memberi batasan, tapi justru dengan kita ikut turun gunung, nanti kita akan jauh lebih gampang kasih batasan. Kebayang nggak sih Mas Fatur kayak misalnya, Mas Fatur punya kan yang teman dekat gitu ya, yang Mas Fatur senang gitu ya, kalau dia ngomong sesuatu gitu ya, "Kok kok begini sih kamu?" gitu, kita mungkin akan lebih gampang terima. Kebayang nggak ketika orang yang kita nggak suka, kayak hobinya udah tahu marah-marah gitu ya, terus kita dia tiba-tiba nyuruh-nyuruh lagi, kita udah kemungkinan besar, ya kalau nggak karena kerjaan gitu terpaksa mungkin kita melakukannya kayak, "Aduh, ya udah deh," gitu, agak terpaksa gitu ya. Jadi relasinya, koneksinya tuh penting banget gitu. Nah, terus tadi juga ada yang tanya, gimana sih, kalau misalnya udah terlanjur marah-marah, reaktif? Yang jelas pasti kita harus minta maaf ya, namanya juga, manusia semua pasti pernah bikin kesalahan gitu. Penting juga untuk kita tetap sebagai orang tua tetap, berusaha rendah diri untuk bilang minta maaf, biarpun, mungkin susah ya buat orang tua biasanya kita ngerasa benar gitu ya, tapi ketika kita kasar, akan sangat baik kalau kita tetap bisa minta maaf. Dan juga, tadi ada yang tanya pertanyaan bagus banget nih, dan saya maaf akan lama di sini karena ini bagian paling penting gitu ya. Gimana rasanya melakukan connect kalau misalnya situasinya adalah guru BK memanggil siswa yang melakukan kesalahan, atau orang tua yang memanggil anaknya yang melakukan kesalahan, atau orang tua yang dapat informasi dari sekolah, "Ini anak kamu baru begini begini begini," gitu ya. Intinya dapat sesuatu yang, salah gitu ya. Kita udah jelas pasti pengen menegur ya, udah gatel gitu. Tapi biasanya kalau saya, dengan klien-klien saya, tentu kan banyak ya Mas, Bu, Pak gitu, klien yang biasanya orang tua yang masuk dulu. Selalu bilang, "Anak saya tuh begini loh Mbak Muti, anak saya tuh begini loh Bu Muti, anak saya tuh," isinya semua keluhan banyak banget. "Anak saya tuh begini, saya udah berisik banget di rumah, saya udah bawel segala macem." Tapi anaknya nggak mau dengerin, biasanya selalu kayak gitu. Dan kemudian ketika anaknya masuk ke dalam, yang saya lakukan biasanya cuma satu, saya cuma melakukan mirroring terhadap emosinya dia, gitu. Kira-kira kalau misalnya saya jadi anak ini, terus anak ini ya tentu dibawa ke psikolog biasanya melakukan sesuatu yang cukup berat gitu ya, misalnya udah nggak mau sekolah, atau mulai nggak bertanggung jawab gitu, biasanya saya melakukan satu, "Kamu kayaknya lagi capek banget ya mungkin ya, sehingga ada apa sih? Saya pengen dengar dari versi kamu yang membuat kamu jadi melakukan hal seperti itu." Jadi kita berusaha mengerti dulu, karena
biasanya ada landasannya kenapa remaja ini melakukan kesalahan. Gitu. Jadi biasanya saya bilang, kamu mungkin udah capek ya diomelin gitu ya, capek mungkin ya diomelin sama papa mama, atau misalnya kalau guru BK, kamu mungkin udah ngerasa bersalah juga kali ya sampai kamu dipanggil sini, atau misalnya dia nggak merasa bersalah pun kita bisa bilang, kamu kayaknya mungkin udah deg-degan nih dipanggil gitu. Mungkin kamu mau cerita nggak ada apa. Gitu. Jadi bahasanya di sini adalah kamu merasa gitu ya. Mungkin kamu merasa ini nggak ya gitu. Nah, jadi intinya apapun yang dikatakan remaja kita berusaha tangkap emosinya apa dan kita kayak cermin. Oke, nah ini poin yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita akan coba redirect gitu. Setelah kita koneksi terus gitu, dan ini kadang nggak kelar-kelar. Ketika anak remajanya mulai cerita, dan dia mulai protes, itu sebenarnya hal bagus sebenarnya gitu. Berarti dia udah mulai lebih nyaman untuk bisa bilang ke bapak ibunya, ya bapak begini-begini sih, ibu gini-gini sih, gitu. Tadi gini, dia mulai menyalahkan. Kita cukup ingat bahwa saya jadi burung beo gitu ya. Jadi bilang, iya kamu sebel banget ya sama bapak, tanpa harus setuju. Iya kamu nggak suka banget dengan cara ibu. Kamu nggak suka begini. Jadi kita bener-bener kayak mirror nih, kayak kaca terus ya. Nah, baru kemudian kita harus membuat remaja ini menemukan sendiri jawabannya. Dengan cara yang tadi kalau otak bawahnya udah tenang, kita baru mulai redirect gitu ya. Kalau dia udah tenang, barulah otak atasnya kita nyalain lagi dengan cara diskusi. Kita tanya, menurut kamu yang kamu lakukan tadi dampaknya apa sih gitu. Jadi kita sifatnya diskusi dan sebisa mungkin munculkan jawabannya ini dari anak gitu. Jadi itu adalah rangsangan untuk otak berpikirnya gitu. Kalau kita kebanyakan dikte gitu ya, kamu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Iya, bagian di sininya akan nggak jalan, tapi dengan justru kita bertanya, itu kan membuat remaja mencari tahu ya, apa ya, gimana ya, kalau saya gini apa ya, gitu. Dampaknya kalau saya nonton porno apa ya, menurut kamu gimana, gitu. Kayaknya nggak ada dampaknya, oke, jadi menurut kamu nggak ada dampaknya. Kalau udah kayak gitu, kita coba kasih penjelasan yang ilmiah dan logis. Dan sebisa mungkin tidak menggunakan bahasa-bahasa jargon-jargon atau mitos-mitos gitu ya yang tidak benar gitu misalnya. Kayak misalnya, ini kalau kamu kayak gini tahu nggak, kalau kamu sembarangan apa namanya, nonton-nonton pornografi, ntar burungnya kamu tuh bisa-bisa bengkak tahu nggak, lama-lama rusak tahu nggak. Itu kan tidak ilmiah dan tidak logis gitu ya misalnya. Nah, jadi kita tetap berikan penjelasan yang ilmiah dan logis, yang tentu sekarang kita bisa cari sendiri gitu, bahannya di internet, di Google gitu ya, apa sih dampaknya gitu. Kalau perlu minta si remaja sendiri, tanya, yuk kita coba Google bareng yuk, gitu. Mbak Muti, Kira-kira apa gitu. Berarti memang ketika kita memberikan edukasi kepada anak kita nih terkait masalah seksual itu berarti memang sebisa mungkin tidak menggunakan bahasa-bahasa analogi, Mbak ya. Istilahnya Betul. tidak menggunakan contohnya itu. Kayak misalnya ini Mbak, yang kayak yang Fatur sering dengar nih, istilahnya kayak kadang kan kita ngasih tahu ke anak itu enggak boleh ya, itu enggak boleh burung masuk ke sangkar, burung masuk ke kandang gitu. Nanti nah istilahnya analogi-analogi seperti ini nih. Yang jangan sampai nanti malah bikin mereka jadi bingung kan. Gitu. Bener banget Mas Fatur. Dan di sini kita boleh kok kasih batasan gitu, kita boleh kok bilang gitu ya. Dan tapi bahasanya harus jelas gitu. Biasanya orang tua suka jangan aneh-aneh ya pas pacaran. Nah gitu kan ya, aneh-aneh tuh apa gitu. Coba jelasin aneh-aneh tuh gimana. Baiknya didiskusin. Kamu kalau pacaran, kalau menurut kamu yang baik, yang boleh sampai mana gitu. Pegangan tangan boleh apa enggak? Nah, itu semua keluarga punya nilai yang berbeda-beda. Baiknya diomongin dulu. Kalau misalnya pergi bareng, boleh apa enggak? Kalau misalnya pergi bareng sampai malam, batasnya jam berapa? Menurut kamu baiknya jam berapa? Terus si anak, oh, teman aku sih sampai jam 1 gitu. Oh ya enggak, kalau di rumah ini jam 10, karena kalau lebih dari jam 10 itu akan, menurut mama akan bahaya buat kamu, karena kamu jadi beresiko untuk melakukan hal-hal hubungan seksual dan menjurus ke sana. Itu kan ilmiah dan logis ya gitu. Dan benar kata-kata seperti burung masuk sangkar itu harus dihindari banget tuh. Baiknya kita bilangnya memang jelas penis dan vagina gitu ya. Dan itu kata-kata seperti
jangan aneh-aneh, jangan ya gitu ya. Nah, itu sebaiknya diperjelas gitu dan bahkan bukan hanya tapi kita harus rinciin gitu ya, rinciin jangan melakukan hubungan seks itu sampai mana. Tidak ada pegang-pegang, raba-raba kah bagian intim atau tidak, bahkan tidak ciuman bibir atau tidak pegangan tangan, itu harus dirinci. Jangan aneh-anehnya tuh seperti apa gitu menurut kamu. Nah, Nah, ini lagi nih Mbak, nih ada pertanyaan menarik nih Mbak. Istilahnya kalau misalnya orang tuanya kerja nih dua-duanya. Nah, terus untuk connect sama anak ini kan juga pasti membutuhkan proses nih. Nah, itu kira-kira gimana Mbak? Apakah memang harus tiap hari kah dilakukan komunikasi dengan anak itu Mbak? Oke. Nah, sebenarnya sih, kalau dibilang tiap hari ya tentu kalau misalnya kuantitas waktunya bisa ditingkatkan ya justru ya pasti baik gitu ya. Tapi kadang kan nggak bisa selalu ya Mas, gitu. Kalau memang waktunya nggak bisa terlalu banyak, kita tingkatin aja kualitasnya gitu. Kualitasnya adalah dengan balik lagi ke si connect itu gitu. Ketika kita ngobrol jangan habisin waktu untuk, kasih nasehat gitu. Kalau kasih nasehat ya mungkin boleh, itu kan bagian dari koreksi, tapi itu harus dilakukan setelah adanya koneksi. Jadi kalau misalnya, sama-sama pulang malam gitu ya, sempetin lah gitu kalau bisa malam-malam tanya, "Gimana hari ini? Cerita dong." Dan begitu anaknya mau cerita aja sedikit gitu ya, atau misalnya anaknya nggak mau cerita, ya biasa aja, itu pun adalah sesuatu yang kita bisa mirroring, yang kita bisa refleksiin. Anak ini kira-kira mau cerita apa enggak? Nggak mau ya? Orang tua bisa bilang, "Kayaknya kamu belum mau cerita ya sama mama." Oke, dan kita nggak paksa. Besok tanya lagi, "Ada apa hari ini? Gimana tadi di sekolah? Cerita dong soal teman-teman. Nggak usah tanya soal nilai segala macam. Ada lagi pada ngapain aja sih teman-teman sekarang?" Terus misalnya dia mulai jawab satu kata gitu ya. Nah, ya gitu tadi, ya biasa aja main game lah paling. "Oh, main game ya? Kayaknya kamu lagi suka main game." Kira-kira kalau dia rasanya lagi suka, kita bilang, "Kamu kayaknya lagi suka main game." Untuk di awal coba itu aja dulu, gitu. Jadi memang coba koneksi 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 dulu. Dan, seringkali orang tua tentu pasti bikin kesalahan ya, udah keburu marah lah, udah keburu ngomel gitu ya. Nggak usah khawatir juga bahwa kita nggak mungkin manusia 100% bener gitu ya, Mas Fatur, kan Ya. kita punya emosi juga, bener nggak gitu ya. Kalau anaknya udah susah banget dibilangin, pasti kita akan marah. Tapi setidaknya 60% hubungan kita dengan anak kita bisa tetap melakukan hubungan yang seperti tadi, koneksi. Berusaha mendengar di 60%-nya. 40%-nya kalau salah-salah ya kita minta maaf gitu lah kira-kira. Nah, nah terus selain itu juga diskusi-diskusi ini penting juga bahwa kita punya sama-sama mutual respect gitu. Mutual respect itu apa? Yaitu bentuk dari menghargai apa yang dikatakan anak. Biarpun belum tentu benar atau belum tentu kita setuju gitu ya. Tapi ketika kita menunjukkan bahwa kita berusaha menghargai yang dikatakan anak, anak juga akan belajar bahwa mereka akan belajar menghargai juga apa yang dikatakan orang tuanya. Misalnya gini, ketika anaknya bilang, "Ya, temen aku sih udah mulai gini-gini pacaran, kalau itu kan mah belum, kalau misalnya udah pacaran tuh harusnya udah gini-gini tau nggak mah?" Gitu, misalnya dia cerita gitu ya. Orang tua pasti kaget dong, "Enggak kayak gini caranya." Tapi kita berusaha respect kata-katanya mereka dengan bilang, "Oh menurut kamu gitu-gitu ya kalau teman kamu pacaran?" Teman kamu bilang kalau pacaran tuh asiknya jalan-jalan bareng ya, berduaan ya. Kita berusaha menghargai apa yang dia katakan, dan kemudian kalau kita mau menyampaikan batasan, kita bisa pakai batasan yang namanya I message ini, gitu. I message ini adalah bentuknya selalu mulanya saya gitu ya. Kalau tadi connect mulainya dari you gitu ya, dengan kamu gitu ya. Oh, kamu merasa begini. Tapi kalau I message, kita mau nyampein batasan, baiknya kita menggunakan kata saya gitu. "Mama khawatir nih kalau kamu telepon pacar tengah malam, karena menurut mama itu bisa bikin kamu jadi pacaran di luar batas gitu. Mama nggak setuju kalau kamu teleponan sampai malam." Jadi kita bisa redirect. "Menurut kamu kenapa sih?" Gitu, "kalau Nah, pacaran tengah malam tuh yang bahaya." terjadi biasanya kan, kenapa kamu teleponan sampai tengah malam? Betul, betul betul. Kayak kesannya, eee, salah banget gitu ya anaknya gitu langsung ya gitu ya memang salah sih namanya remaja ya kadang ya gitu.
tapi kita bisa pakai kata-kata saya merasa gitu ya. Saya merasa nggak nyaman, saya merasa khawatir, saya merasa marah, saya merasa kesel ketika kamu begini-begini loh gitu. Dan kita nggak perlu ngomong dengan nada yang tenang banget, nggak. Kita boleh nunjukin bahwa kita marah, tapi selama itu terregulasi, alias tidak jadi apa ya, tidak jadi yang seperti teriakan, tidak jadi intimidatif. Jadi bisa bilang, aduh, mama udah kesel banget loh, kadang mama udah sebel banget loh. Kayaknya kamu tuh, aduh, ketika kamu telepon pacar ini malam-malam tuh, aduh, mama rasanya udah khawatir banget, mama udah ngomong berkali-kali, mama udah capek loh sebenarnya. Itu boleh kata-kata kita seperti itu. Kita boleh menunjukkan bahwa kita marah gitu, tapi kita jangan menunjukkan, "Kamu tuh bener-bener ya jadi anak paling bener deh, paling bandel," gitu ya misalnya. "Kamu tuh ngaco banget loh, ngapain tuh sama pacar kamu? Pasti kamu teleponannya teleponan seks deh." Nah, kalau udah seperti itu udah pasti anaknya langsung merasa terserang gitu. Jadi baiknya ketika kasih batasan kita justru menggunakan kata, "Aduh, mama tuh kepikiran banget, mama tuh khawatir, saya tuh khawatir banget, bapak tuh khawatir banget," gitu. "Bapak tuh kesel," gitu, itu boleh dikatakan kok malah. Ada yang mau ditanyain sampai di sini kah mungkin dari Boleh Mas lanjut Fatur? dulu kayaknya. Oke, lanjut lagi ya. Banyak sekali soalnya pertanyaan di kolom chat, cuma nanti Oh setelah iya, ini baru kita bahas lagi. betul Boleh, betul. Oke, silakan sip Mbak. sip. Baik, nah lanjut. Nah, ini ada beberapa hal yang bisa didiskusikan. Kalau ini di remaja, idealnya sih, remaja itu sudah saya biasanya encourage untuk orang tua di sini untuk mulai mengajarkan tahapan reproduksi. Termasuk yang namanya, mohon maaf nih, semoga nggak ada anak di bawah umur yang mendengar ya, gitu ya. Termasuk ejakulasi, di dalam vagina. Jadi stepnya kalau di remaja, ini kan umur 10 tahun biasanya udah kelas 4 SD ya. Biasanya sudah diajarkan sampai sedetail ini stepnya gitu. Kenapa? Karena, kalau dari penelitian, usia rata-rata seseorang anak menonton tayangan pornografi itu sudah semakin maju. Kalau zaman saya itu angkatan 2000 gitu ya, mungkinnya 90-an, nonton pornografi itu mungkin baru di usia kelas 1 SMP. Tapi kalau sekarang rata-rata anak mendapat, eee, pornografi pertama adalah di kelas 4 SD. Dan begitu dapat tayangan pornografi, konsep anak soal seks ini udah akan sangat kacau balau. Karena mungkin ya, mohon maaf ini agak frontal ya, tapi kita tahu bahwa kalau di pornografi, laki-lakinya kadang pakai pukulan, lalu kesannya kasar, pakai kalimat-kalimat yang kasar gitu ya, kata-kata maaf yang kayak "fuck you" atau apa gitu ya. Dan ketika anak remaja atau anak, laki-laki yang masih 5 SD gitu ya, 10, 11 tahun, dengar kata-kata seperti ini, mereka akan meniru dan mereka akan berpikir ya seks adalah seperti itu. Jadinya kacau banget yang udah mereka terima. Jadi udah wasted gitu ya, udah belok. Oleh karena itu sangat penting bahwa orang tua mengajarkan ini terlebih dahulu sebelum anak mendapat tayangan dari, pornografi. Kalaupun orang tua tidak, kesulitan untuk mewadahi, para penyuluh, atau pembimbing atau, Pak RT gitu ya, atau siapapun yang ditugaskan untuk dekat dengan remaja bisa membuat edukasi ini. Biasanya targetnya di kelas 4, 5 SD dan itu memang pelajaran IPA di sekolah memang sudah mulai sampai reproduksi ya gitu. Nah, satu hal yang perlu apa namanya, diketahui adalah ketika menyampaikan hal ini, kita harus menyampaikan dengan jelas dan tidak seperti bercandaan gitu ya. Saya ingat waktu saya SD gitu ya, gurunya menyampaikannya pun kelihatan banget dia tuh tegang gitu ya. Nah, jadi ini tuh, penisnya masuk ke itu loh, ke vagina memek memek gitu ya. Ngomongnya pun kelihatan malu-malu, ya kan anaknya udah pasti, "Hihihi," gitu ya, ketawa-ketawa gitu ya. Padahal sebenarnya ketika ini diceritakan dalam suasana yang netral, biasa aja gitu ya, anak ini sebenarnya akan terima dengan, "Oh gitu, oh ya udah," gitu aja mereka gitu. Karena memang konsep pornografi dengan konsep seksual itu kan 2 hal yang berbeda ya. Seksual adalah hal yang alami, ya kalau nggak ada ya nggak ada keturunan gitu ya. Tapi pornografi adalah konsep yang kadang sudah melibatkan berbagai konsep gitu. Nah, oleh karena itu penting banget, orang tua atau penyuluh bisa mengajarkan atau berdiskusi soal gimana sih kulturnya yang ada di tempat kita, agamanya kita tuh ngajarin apa sih soal seksualitas, menurut kamu perilaku mana yang sesuai sama agama yang kita anut?
perilaku mana yang nggak sesuai sama agama atau kultur yang ada atau nilai-nilai yang ada di keluarga kita gitu. Nah, ini perlu didiskusikan sebelum sebisa mungkin sebelum anak terkena tayangan pornografi, yaitu sebelum kelas 4 SD ya gitu, karena rata-ratanya di usia 4 SD gitu. Apalagi ya benar kata Mas Fatur, dengan adanya Instagram, tadi saya sempat baca juga ada yang dapat pornografi linknya dari WhatsApp gitu ya, berarti udah kemana-mana banget gitu. Sebisa mungkin orang tua harus mendahului dan memperlengkapi perang dulu. Jadi ketika dikasih tahu kalau saya dengan anak saya yang usianya bahkan hampir 7 memang saya udah kasih tahu dan saya udah kasih tahu bahwa hubungan seksual itu adalah begini. Jadi bayi untuk ketemu harus penisnya masuk ke dalam vagina. Kenapa? Karena anak saya ini yang umurnya 6 tahun ini memang curiosity-nya tinggi banget. Dia nanya, "Kenapa kok bisa gitu?" Dia nggak puas untuk dapat jawaban gitu. Dan ketika saya waktu itu bilang, "Nanti ya, kalau kamu udah lebih besar, Mama kasih tahu lagi." Dia malah tanya ke orang lain. Wah, malah lebih bahaya, mendingan saya yang jawab deh gitu. Balik lagi harus disesuaikan dengan anaknya juga. Dan dikasih tahu bahwa nanti mungkin ada teman-teman kamu yang kasih lihat gambar orang telanjang. Dan kalau ada yang lihat seperti itu, kamu harus langsung bilang ke mama dan kamu jangan deket-deket. Karena itu kemungkinan konsepnya udah salah, kecuali yang ngajarin guru kamu di sekolah, di depan pelajaran, di dalam kelas gitu ya, sebagai pelajaran. Nah, terus itu kita bisa ceritain juga tuh, kalau di remaja 10 tahun kita udah harus kasih tahu, bagian ini disentuhnya harus dengan seperti apa. Ada yang namanya sentuhan baik dan ada sentuhan tidak baik. Ketika misalnya teman kamu ada yang sentuhnya suka di bagian pantat, oh itu sentuhan tidak baik gitu ya. Tapi kalau teman ada yang tepuk-tepuk punggung, oke itu sentuhannya masih baik gitu misalnya. Nah, Mbak, Mhm, sedikit nih Mbak, kan silakan. setiap orang tua pasti juga istilahnya mempunyai pola pengasuhan yang berbeda nih, terutama apalagi Mhm, masalah seksual ini untuk anak-anak yang baru memasuki usia remaja awal gitu. mhm, Nah, yang akhirnya ketika di sekolah, ketika guru menjelaskan atau mungkin penyuluh menjelaskan gitu terkait masalah mhm, seksual ini, respon pertama itu pasti akan mereka ketawa rame-rame gitu, terus istilahnya mhm, senggol-senggolan gitu. Nah, untuk hal-hal seperti itu bagaimana sih Mbak untuk kita bisa menciptakan kondisi bahwa ini merupakan hal yang normal nih, ini merupakan hal yang memang kalian harus tahu dan tidak harus seharusnya direspon seperti itu gitu. Karena bisa mhm, jadi kayak Mbak Muti bilang tadi, bisa dijadikan ini bahan bercandaan gitu. Itu mhm. kira-kira bagaimana Mbak? Nah, kemungkinan memang, kalau anaknya udah mulai tahu pornografi gitu ya, udah mulai tahu, pantat, beginilah segala macam, biasanya mereka akan mulai jadiin ini jadi bahan bercandaan sejujurnya ya, Benar. gitu. Nah, oleh karena itu informasi yang penyuluh, berikan itu memang harus sebisa mungkin saintifik dan serius gitu. Jadi, dibawaannya pun bukan yang kayak semacam, "Wah, lu kepengen ya?" Gitu, enggak. Tapi kita memang bahwa, ini pelajaran penting loh," gitu ya. Nah, Ya. dan ketika misalnya mereka ngerasa, itu seru, kita tetap bisa tadi coba connect, "Seru ya, kayaknya kamu seneng ya dengar konten seperti ini, tapi ini konten yang penting buat kamu pakai loh," gitu misalnya. Jadi kita tetap mengarahkan untuk ini sesuatu yang serius, gitu. Nah, ini ada yang tadi, nanya nih menarik, bagaimana dengan, "Oh, berarti papa mama melakukan seks juga?" Ya, jelas kita jawab gitu, "Ya, kalau enggak kamu dari mana munculnya?" Gitu ya. Oke, mmm, dan, di sini ada salah satu poinnya di sini, di poin seksual ya, membedakan reproduksi dan gairah seksual untuk rekreasi. Karena kalau biasanya konten-konten dari, pelajaran itu adalah konten reproduksi, bener ya, Mas, ya, bahwa ini kehamilan ini prosesnya seperti ini. Tapi kalau penyuluh harus juga mengatakan ada yang reproduksi dan ada yang namanya gairah seksual, dan gairah seksual itu adalah hal yang lumrah di semua manusia karena kita punya hormon seksual gitu ya, hormon testosteron gitu. Nah, tapi targetnya di sini dari penyuluhan ini bukan untuk apa ya, membicarakan soal, ih gairah-gairah seksualnya lah, tapi kita lebih ke gimana supaya membuat si gairah seksual ini di dalam kendali gitu ya. Apa yang bisa dilakukan supaya tetap terkendali gairah seksualnya. Tapi sebagai orang tua, sebagai penyuluh, kita harus punya mindset bahwa saya mengerti kamu punya gairah seksual, dan itu adalah hal yang normal. Kalau nggak ada justru malah agak warning sebenarnya gitu ya. Oke. Nah, lalu juga aktivitasnya tuh bisa banget nih diberikan olahraga,
terus mendiskusikan soal privacy, mendiskusikan pertemanan yang sehat kayak apa gitu. Biasanya di awal remaja udah mulai dikasih tahu, dan biasanya justru baru di usia remaja akhir nih 17-21 tahun seseorang tuh mulai sedikit agak tahu lah, saya tuh mau mengungkapkan diri saya sebagai anak yang kayak apa ya. Biasanya udah mulai tahu konten-konten teman-teman saya tuh biasanya kayak gini, tapi saya mau ngambil yang seperti ini gitu. Biasanya mereka udah mulai memutuskan kalau prefrontal cortex-nya distimulasi dengan cukup baik. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah mulai membiasakan Mbak ya untuk batasan-batasan diri itu seperti apa, sehingga nanti ketika sudah masuk remaja dewasa mereka sudah bisa menentukan kira-kira yang mana yang baik gitu. Betul, betul. Dan ini sebaiknya disesuaikan dari setiap lingkungannya juga gitu Mas, gitu. Maksudnya kalau kita lihat kayaknya anak saya sekolah di tempat yang kayaknya lingkungannya cukup terjaga dan dia belum banyak nanya gitu ya soal itu, dan bisa terbuka gitu ya anaknya. Ditanya, "Kamu udah pernah lihat gambar orang telanjang belum sih?" gitu ya. Terus dia bilang, "Belum." Oh ya, mungkin kita anaknya juga masih misalnya 7 tahun ya, mungkin kita masih bisa pending sampai umur 8 tahun lah ya untuk cerita soal reproduksi dan hubungan seksual ini. Tapi kalau misalnya anak ini tinggal di daerah yang orang tuanya sibuk sekali, lalu tayangan pornografi itu udah beredar di mana-mana, usia pernikahan sangat rendah gitu, maksudnya di usia 15-14 tahun udah ada usia pernikahan, idealnya itu kita kasih sebelum anak ini menonton tayangan pornografi gitu, supaya konsep yang didapat yang pertama adalah konsep yang benar, bukan konsep yang udah kacau balau dari teman-temannya gitulah kira-kira. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Lanjut dulu Mbak. Nah, selanjutnya tadi kan kita ngobrolin soal diskusi ya, jadi ada berbagai topik-topik gitu ya gitu. Nah, setelah ada diskusi, penting banget nih untuk bikin namanya kesepakatan. Samalah kalau kayak orang dewasa ya kerja gitu ya, kita diskusi dulu gitu ya. Oh ya, pihak ini maunya begini, pihak ini maunya gini. Oke, deal, harganya segini. Setelah itu kan mereka biasanya kita kerja bikin kesepakatan ya. Kita catat ya gitu ya. Kesepakatannya begini, kontraknya begini. Nah, kalau bisa orang tua juga melakukan yang namanya kesepakatan, tapi sebisa mungkin kolaboratif alias bersama gitu. Nah, kalau kesepakatan hanya dari satu belah pihak gitu ya, memaksakan pendapatnya sudah jelas gitu, biasanya si anak remaja kemungkinan sulit untuk mengikuti gitu. Tapi baiknya memang setelah diskusi, terus kita bilang kesepakatannya begini, kamu misalnya masih nggak mau ikutin, orang tua coba untuk negosiasi, tapi juga orang tua bisa memberikan batas yang tegas. Misalnya, Mama tahu kamu pinginnya kalau pacaran sampai pulang jam 12 malam. Tapi di rumah ini, Mama khawatir kalau kamu pulang di atas jam 12 malam dan aturannya adalah tetap jam 10 malam. Kalau kamu mau negosiasi, ada mungkin 1-2 kali jatahnya kamu untuk pulang sampai 10:30 malam, misalnya gitu ya, gitu. Itu ada seperti itu, ada negosiasi sedikit karena itu sifatnya kolaboratif. Dan kemudian kita tulis, kalau kamu pulang di atas jam 11 malam konsekuensinya apa sih gitu. Mungkin seminggu nggak boleh jalan-jalan atau apa gitu misalnya. Nah, itu ada agreement yang dibuat bareng-bareng. Kalau bisa ditulis gitu ya sebenarnya. Dan kita juga sebagai orang tua harus mengapresiasi dan kayak memuji, kayak mendukung gitu ya. Wah, kamu udah bisa ya bikin, udah tahu sendiri apa yang bagus gitu ya. Kamu udah bisa nentuin sendiri bahwa kalau pacaran yang sehat itu ya sebatas ini. Kalau misalnya sampai pegang-pegangan pegang-pegangan itu udah nggak sehat gitu, atau ciuman bibir itu menurut kamu udah nggak sehat, kamu udah tahu sendiri gitu, dan mama menghargai kamu sudah memikirkan batasan kamu sendiri. Papa, mama yakin kamu bisa deh kayaknya ngikutin batasan kamu. Mungkin susah ya, tapi papa, mama yakin. Jadi kita menekankan bahwa kita juga percaya sama anak kita bahwa mereka bisa loh ikutin. Kalau misalnya kita dari awal aja udah bilang, mana bisa sih kamu begini-begini, ya tentu ya anaknya juga nggak akan percaya gitu ya bahwa mereka bisa lakukan. Oke. Apakah harus hitam di atas putih atau verbal? Sebaiknya hitam di atas putih sih sebenarnya, kalau anaknya udah lebih besar ya gitu. Oke, lanjut lagi.
Nah, ini ada beberapa do's and don'ts ya gitu, atau apa yang baik dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan gitu ketika bicara soal seks. Yang pertama adalah biasakan membicarakan edukasi seks sejak kecil tapi sesuai dengan usianya gitu. Misalnya kalau di guidelines dari UNESCO itu usia 5 sampai 8 tahun mulai diajari soal penis itu apa, ini kamu perempuan punya vagina, lalu proses untuk terjadinya reproduksi itu seperti apa. Bahwa yang namanya sperma di baliknya penis harus ketemu sama telur yang ada di atasnya vagina, di kan indung telur gitu ya. Dan kalau misalnya anaknya nggak nanya, ketemunya gimana? Ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau anaknya mulai tanya, ada beberapa anak kan yang tipenya memang maunya nanya gitu ya, kayak anak saya tuh hobi banget nanya, kalau sampai nggak puas, nggak dapet jawabannya, dia akan nanya terus gitu. Gimana ketemunya? Ya harus nempel. Nempel gitu. Jadi kalau papa sama mama harus nempel. Kalau papa sama mama berarti tempel-tempelan dong. Ya, memang kalau memang faktanya seperti itu, kita menjelaskan, iya. Dan ternyata surprisingly kalau di anak saya ketika saya membicarakan itu dengan netral, saya udah agak deg-degan ya gitu, sebenarnya dia nerimanya gimana nih ya gitu. Tapi ternyata dia terimanya biasa aja tuh, nggak pakai lucu, nggak pakai ketawa, nggak pakai jijik bahkan gitu. Bahkan, "Oh gitu, nempel. Mmm, papa sama mama berarti gini ya?" Gitu. Dia nanya juga bahkan. "Iya, tapi ingat, di agama kita, Kakak harus menikah dulu, dan mama harap kamu ingat itu. Ingat nggak kemarin kita baru datang ke pernikahan ya? Ada yang pakai baju putih, terus ada yang pakai bajunya rapi, terus mereka bareng-bareng akhirnya menikah. Nah, setelah itu baru mereka boleh melakukan hubungan seks gitu ya. Dan kalau nanti kakak lihat ada orang yang bawa video teman kakak lihat di HP-nya mungkin ya, ada yang telanjang-telanjangan perempuan sama laki-laki, kakak berhenti lalu kakak cari orang besar dan kakak lapor sama mama. Mama nggak akan marahin, tapi kita akan bahas soal itu. Gimana rasanya ketika nonton itu, seperti apa yang kakak pikirkan gitu. Jadi biasain untuk dibicarakan sesuai dengan usianya dan sebisa mungkin kesankan ini sebagai sesuatu yang santai, bukan sesuatu yang tabu gitu ya. Sehingga anak ini bisa dengan mudah datang ke orang tuanya ketika dia punya pertanyaan soal seks. Seringkali orang tua udah kelihatan ya, tegang gitu pas bicarain ini. Atau misalnya kadang jawabannya, "Udahlah nggak usah nanya-nanya soal ini," gitu. Padahal justru anak ini kalau misalnya dia nggak bisa nanya ke orang tuanya, dia akan nanya ke mana? Ke temennya gitu. Dan temennya yang seumuran ya pasti informasinya nggak jauh beda gitu ya. Sehingga konsepnya akan jadi kacau balau. Jadi sebisa mungkin kita membiasakan untuk membicarakan ini sebagai sesuatu yang ilmiah juga gitu ya. Yang poin kedua adalah keep it short, simple, and scientific atau KISS gitu ya. Kasih informasi yang jelas, simple, dan ilmiah gitu ya. Penggunaan terminologinya harus seperti pelajaran. Hindari kata-kata julukan gitu ya. Yang namanya penis ya penis, bukan burung, bukan titit, maaf ya, bukan segala macam gitu ya. Dan ketika misalnya anaknya sudah mulai lebih remaja, kita sebaiknya udah usia 14, 15, 16 tahun ke atas ya. Mohon maaf, mereka sudah harus dikasih tahu soal yang namanya hubungan seksual tidak selalu penis dan vagina, tapi juga meliputi oral seks, seks dengan tangan, itu pun adalah hubungan seks yang tidak misalnya kalau di keluarga tidak diberikan, tidak diizinkan, itu kita harus jelaskan sampai sedetail itu. Karena kalau mereka hanya mendapat dari pornografi atau dari teman, dan mereka merasa sungkan untuk tanya ke orang tua, ya mereka nggak akan datang ke kita, mereka akan melakukan dengan cara mereka sendiri. Gitu. Nah, lalu yang ketiga adalah kita coba dukung anak, tapi juga sekaligus mengawasi pergaulannya. Kalau tadi Mas Fahtur sempat cerita gitu ya, ada teman-temannya yang ada orang tua yang bikinin tempat nongkrong buat anak-anaknya gitu ya, jualan kopi, kafe-kafean gitu ya. Itu adalah bentuk di mana orang tua bisa mengawasi pergaulannya. Mungkin kalau para penyuluh di sini gitu ya, pasti kreatif banget gini ya bikin acara gitu ya. Bisa banget loh untuk bikin wadah, ayo kita bikin acara karate bareng gitu ya, setiap hari apa, atau misalnya kegiatan nari bareng. Itu adalah wadah untuk
kita bisa mengawasi pergaulan. Karena kan mereka ngumpul di situ, mereka pasti akan ngobrol, dan ketika ngobrol, ikut duduk di situ, ikut dengerin, ada apa sih yang diomongin gitu ya, ikut terlibat sama apa yang mereka katakan. Dan yang terakhir, kita kasih aktivitas kegiatan yang rutin gitu, karena tadi ada yang kasihnya sampai karatenya 5 kali seminggu, wah ya nggak apa-apa gitu ya. Energinya memang sebanyak itu soalnya. Baik. Nah, lalu ada apa aja sih yang sebaiknya kita hindari gitu ya? Hindari sikap bahwa pembicaraan seks adalah sesuatu yang tabu gitu ya. Karena ketika kita terlihat bahwa kita menganggap seks itu sebagai sesuatu yang tabu, anak tentu akan jadi sungkan. Anak ini kan bergerak dengan sensing ya, kuat sekali sensingnya gitu. Dari bayi, manusia pun udah bisa sensing. Kalau misalnya ada bayi ya, terus orang tuanya main ciluk ba gitu ya, senyum gitu. Bayinya akan senyum ba gitu ya. Itu berarti bayi biarpun nggak bisa ngobrol, dia bisa merasakan emosi di sekitarnya. Dan remaja juga seperti itu, kalau orang tuanya kelihatan tegang, orang tuanya kelihatan terganggu ketika ngomongin seks, anak ini pasti kalau datang dia akan sungkan. Dan ketika dia merasa sungkan, dia jadi ngeh, ada apa sih sama seks ini yang bikin sesuatu yang orang tuanya tuh sungkan? Kenapa ya gitu? Dan kemudian dia jadi berpikir bahwa seks ini adalah bukan untuk dibicarain. Dan kalau bukan untuk dibicarain dengan orang tua, ya dia akan nanya ke teman-temannya gitu. Atau ke siapapun gitu, yang informasi yang, dan selain teman-teman juga akan cari biasanya di Google ya, dan kalau kita cari hubungan seksual, ya udah deh keluar segala macam, malah lebih gawat gitu ya. Tapi tetap diingatkan bahwa pembicaraan soal seks ini biarpun bukan tabu, bukan juga untuk dibicarain dan dibahas dengan sembarang orang. Nah, lalu yang terakhir, jangan menilai atau memojokkan. Biasanya anak remaja kan suka kadang cerita ya, "Mah, si itu udah pacaran loh sama si ini loh," gitu. Biasanya kan, "Ini si ini udah suka-sukaan sama si ini," gitu ya. Saya mungkin kalau anak saya gitu, pasti saya akan kaget banget ya, gitu. Anak kecil udah pacaran gitu ya. Tapi sebisa mungkin kita jangan menunjukkan bahwa kita langsung memojokkan. Kalau misalnya kita langsung bilang, "Ih, kok masih kecil udah pacaran? Nggak boleh tuh," gitu. Yang ditangkap sama anak ini apa? Pacaran itu tidak boleh. Besok-besok kalau dia suka sama orang, berarti dia tahu orang tuanya pasti tidak kasih, tidak boleh. Kira-kira kalau misalnya dia udah SMP, SMA, dia tahu orang tuanya nggak ngebolehin, nggak suka banget sama konsep pacaran, dan ketika dia mau punya pacar, dia akan cerita nggak ke orang tuanya? Enggak, kemungkinan enggak gitu. Dan kalau dia akhirnya pacaran diam-diam, orang tuanya nggak tahu, itu malah justru lebih bahaya, karena kayak semacam ya ada musuh di dalam selimut ya, gitu, orang tuanya nggak tahu gitu. Lebih baik kita mendengarkan dulu, "Wah, kamu kaget juga ya," gitu, balik lagi pakai mirroring, "Wah, gimana tuh perasaan kamu ketika kamu dengar ada teman kamu yang pacaran?" Gitu. "Ya, aku nggak tahu sih, ngapain ya pacaran?" Misalnya gitu. Oke, kamu masih bingung mungkin?" Gitu. Jadi kita coba, dengerin tanpa sebisa mungkin memojokkan atau menilai. Oke, itu aja, bahannya, ini beberapa referensi, nggak usah ditampilin Mas. Oke, Mbak Muti. Nah, Nggak apa-apa. kita ini kan kebetulan sudah ada beberapa teman yang sudah raise hand. Tapi sebelum ke teman-teman yang mungkin mau open mic, mau bertanya secara langsung, ini satu pertanyaan terakhir Mbak dari kolom chat Mbak. Jadi untuk orang tua yang baru mau memulai nih Mbak, ini mau tanya tentang bagaimana cara memulai pembicaraan yang jelas dan detail soal reproduksi dan pornografi atau gejala seksual pada anak preteen. Jadi yang memang sebelum usia 10 tahun ini. Kira-kira bagaimana nih? Apakah harus menunggu waktu yang tepat ataukah harus nunggu mereka tanya dulu atau gimana gitu. Nah, terus yang satunya Mbak keterbalikannya. Yang satunya itu keterbalikannya kalau misalnya baru tahu informasi ini ketika anaknya sudah memasuki usia yang sudah istilahnya remaja dewasa, masuk usia remaja yang sudah usia 17 tahun nih Mbak. Kira-kira seperti apa Mbak? Gitu. Oke. Nah, mungkin nanti kalau ada yang mau, akan saya kirimin bahan-bahan dari yang UNESCO itu ya, yang diberikan oleh, supervisor saya di Kancil gitu, itu bahannya bagus banget. Jadi memang ada guidelines-nya, umur segini tuh baiknya ngomongin apa sih. Nah, kalau yang tadi yang pertanyaan pertama adalah kalau anaknya masih di bawah preteen gitu ya, mulainya dari mana? Mulainya adalah ya kita ajak ngobrol dalam situasi yang
nggak sambil nonton TV gitu ya, jadi Konsen. nggak yang sambil sambil lalu juga, tapi memang serius, tapi juga nggak kelihatan tegang gitu. Kalau kesannya papa mama ada yang mau dibicarain nih, kamu itu ya udah pasti anaknya apaan ini gitu ya, kelihatan tegang banget gitu. Jadi bicarain, sini yuk, mama pengen ngobrol misalnya soal ingat nggak waktu itu kemarin misalnya, kalau kemarin saya suka bicara waktu itu biasanya mulai dari ketika ada pernikahan ya. Pernikahan kan anak-anak cukup sering datang ya. Kamu tahu nggak kemarin kan ada si ini menikah ya gitu. Mama pengen cerita dari ketika pernikahan itu biasanya kan kemudian orang punya bayi ya gitu. Nah, ada prosesnya loh untuk sampai seseorang yang menikah itu sampai punya bayi. Nah, biasanya itu yang di laki-laki kan mereka punya penis, kayak misalnya kamu kan punya penis, dan kalau perempuan itu punya vagina. Nah, kalau misalnya anaknya sudah cukup mengerti, umur 8, 9 tahun gitu ya, 7 gitu ya, udah harusnya kalau di guidelines-nya UNESCO, umur 8 tahun sudah mulai dijelasin bahwa penis akan ketemu sama vagina gitu. Nah, kemudian akan terjadi yang namanya ejakulasi. Ketika penisnya itu mengeluarkan sperma, lalu ketemu dengan dia spermanya akan jalan, ketemu dengan si sel telur gitu. Itu memang dijelaskan seilmiah itu. Dan dia nanti akan berenang-berenang tuh di dalam gitu. Lalu ketemu sama sel telur dan ketika ketemu akan jadi bayi gitu. Tapi tidak berarti kalau misalnya apa namanya spermanya ketemu sama sel telur tidak selalu jadi bayi gitu. Kadang mereka nggak jadi apa-apa. Atau misalnya ada beberapa hal yang membuat spermanya nggak bisa ketemu sama si sel telur. Misalnya ada yang namanya kondom, ada yang namanya IUD gitu ya. Itu adalah alat pengaman supaya si sperma tidak ketemu sama si sel telur gitu. Dijelaskan sesuai dengan kemampuan kognitif anaknya gitu. Biasanya orang tua lebih ngeh gitu ya, ini anak saya nih sampai yang batas mana. Tapi kalau anaknya sudah SMP, SMA itu bagian itu udah menurut saya sih udah harus diterangin sedetail mungkin sih gitu. Bahkan sampai bentuk-bentuk bentuk-bentuk hubungan seksualnya tuh seperti apa. Karena biasanya anak-anak itu nggak langsung mulai sampai ke penetrasi ya, tapi biasanya mulai dari petting, raba-raba dulu, lalu mulai ada seksual, pegang kelamin, lalu mulai makin lama makin meningkat, dan sampai yang terakhir baru penetrasi seksual gitu. Jadi kalau misalnya tadi Mas Fatur cerita ada yang hamil di usia SMA, SMP, ya kemungkinan mereka mulai mencoba-cobanya tuh pasti udah setengah tahun atau beberapa bulan sebelumnya gitu ya. Oke Mbak, nah sekarang kita mau lanjut ke teman yang ini kebetulan ada Ibu Titik. Nah Ibu Titik ini beliau juga salah satu Ibu RT yang ada di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara juga. Mungkin silakan Ibu Titik bisa bertanya langsung ke Mbak Muti. Oke, silakan Ibu, halo. Ya, oke, terima kasih Mbak Muti atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Izinnya, ya, ini mau bertanya tapi sedikit cerita ya, karena menarik, materinya menarik sekali. Sedikit cerita kasus yang memang ada di wilayah saya gitu. Mengenai sex education dan sebagainya, ini terjadi pada anak di usia SD, masih sekolah SD. Kemudian memang kasusnya di tempat saya itu ada anak SD kelas 6 diberhentikan dari sekolah dikarenakan bahwa anak itu sudah mengandung, sudah hamil kan. Ya, umurnya jadi berarti 12 tahun ya Bu ya, masih 12, ya 12 jalan 13 ya, 12-13. Jadi pas gurunya ini dengan kepseknya ini langsung mengambil satu tindakan mengeluarkan anak itu dari sekolah, kemudian memberitahukan ke orang tuanya bahwa anaknya sudah hamil dan tidak bisa lagi sekolah. Nah, jadi banyak faktor yang memang ada di lapangan situ yang memang pihak pemerintah di kelurahan situ sudah datangi anak terus seperti mengintimidasi anak itu. Jadi anak itu diposisikan bahwa dia sebagai anak yang paling bersalah. Jadi harus mengaku betul-betul bahwa kamu sudah sama-sama laki-laki ini, gini. Nah, jadi kamu dalam ini katakan bagaimana caramu sampai kamu bisa berhubungan sama laki-laki itu.
Jadi anak ini hanya jawaban yang cukup singkat satu, saya tidak pernah, saya tidak pernah melakukan ini. Ya, dari berbagai macam perangkat di kelurahan itu sudah coba ini, tapi memang tidak berhasil untuk membuka anak itu. Kemudian saya mengetahui informasi itu dari puskesmas, memang dari puskesmas. Ya, saya bilang ke pemerintah kelurahan, bisa tidak fasilitasi saya untuk ketemu dengan anak itu. Dan kebetulan lurahnya sama saya. Jadi saya ke tempatnya. Memang anaknya terlihat polos, tapi kalau postur tubuhnya memang kan walaupun masih SD tapi anak perempuan ya, otomatis ya ada bentuk yang memang ya sudah terbentuk, dan memang anaknya juga cantik dan sebagainya. Yang ingin apakah memang metode saya salah begini? Saya mendekati, tapi saya tidak membicarakan anak itu bahwa kamu saya gini, tidak. Tapi saya hanya berbicara dengan orang tuanya. Saya minta izin bahwa mari sama-sama kita cari tahu dulu apa sih, kita cerita-cerita dulu. Tapi ternyata di dalam keluarga situ si ibu menuduh ayahnya bahwa ayahnya tidur sama anaknya. Kemudian ya, jadi dramatisir sekali keadaan di situ. Jadi memang kasus yang jadi si ibu ini menuduh ayahnya menuduh bahwa ibunya ini yang tidak becus mengurus anak, sehingga jadi ada perdebatan. Jadi seperti keluarga itu seperti tidak akur dalam komunikasi dan sebagainya. Karena memang anak ini sudah tersudut, susah untuk mendapat informasi bahwa memang apa sebenarnya yang terjadi di anak ini. Saya mencoba mendekati dia dan saya mengundang dia datang ke balai saya. Baik sekali, Bu. Jadi di balai itu saya tidak mencari tahu dan tidak mencoba memposisikan dia sebagai anak yang memang dalam keadaan kamu seperti ini, kamu bersalah. Saya tidak coba memposisikan dia seperti itu. Ya, jadi saya memposisikan dia butuh teman curhat saja. Jadi saya berbicara dengan dia sekitar 2 jam. Saya hanya memberikan motivasi dan saya meminta bahwa apa yang kamu rasakan sih, bisa cerita tidak? Nah, jadi kemudian dia cerita dan gimana ya, bulu kuduk saya merinding karena dia cerita itu bahwa dia pacaran dengan laki-laki dua orang. Yang pertama dia ingin memanfaatkan tubuhnya, tapi dia menolak. Nah, jadi dia pacaran sekitar 2 minggu, dia menolak. Terus saya tanya, terus kalau di saat itu dia menginginkan gitu, apa yang kamu rasakan? Marahkah atau enakkah atau apa gitu? Dia bilang begini, saya takut. Jadi berarti ada emosi yang memang dia ini. Terus dia katakan bahwa dia menolak, dia lari. Kemudian dia putus dengan laki-laki itu. Nah, terus yang kedua, setelah dia ini dia pacaran lagi nih, dia pacaran lagi, kemudian dia pacar yang kedua ini memanfaatkan dia, kepolosannya dia, kemudian karena pacarnya ini di usia sudah 21 tahun, jadi memanfaatkan dia, memberikan dia kesenangan dengan memberikan jajan dan sebagainya, membawa dia ke tempat-tempat nongkrong yang di pusat kota dan sebagainya. Hari pertama, hari kedua, kemudian hari ketiga, pacarnya ini membawa dia ke tempat kos-kosan dengan iming-iming, tunggu sebentar, saya temui adik saya. Jadi kamu tunggu di sini, saya kasih kamu cemilan untuk duduk di sini saja. Tapi ternyata dia bilang sampai dia ketiduran, dia tidak tahu pacarnya kapan balik. Tapi paginya dia bilang, dia masih berpakaian, tapi bagian bawahnya
boleh langsung ke pertanyaan karena mengingat waktu sudah Ya, oke. waktunya sudah hampir habis. Ya, hampir selesai, Boleh, hampir boleh, selesai. boleh. Ya, hampir selesai. Jadi bagian pakaian bagian bawahnya itu sudah sedikit terlepas. Oh, oke. Jadi yang ingin saya tanyakan, jika untuk menggali informasi yang memang lebih dalam, apakah anak itu merasa dia menikmati seks itu, ataukah dia merasa menolak seks itu, atau dia merasa harus bagaimana ya? Karena keadaan anak ini sudah hamil, anak ini hamil. Jadi kira-kira untuk kita menggali informasi yang lebih dalam itu ada triknya tidak untuk supaya anak itu memang merasa nyaman sekali dengan kita untuk menceritakan sedetail mungkin apa yang memang dia rasakan. Karena memang karena usianya masih muda, pasti resikonya paling besar ya. Karena Betul. dengan keadaan sini sekarang sudah Usianya hamil. masih Jadi kira-kira 12 trik tahun yang ya. memang trik yang Bisa paling dikatakan. mujarab lah, yang paling ampuh untuk membuat anak itu nyaman dan bisa bercerita ke kita itu kayak gimana ya, Mbak Muti? Ya, ya. Makasih Bu Titik pertanyaannya. Nah, tadi Ya. di salah satu yang ini pertanyaan yang baik ya gitu ya, dan sikapnya Ibu sangat baik sekali gitu ya, membantu untuk supaya tidak menganggap dia sebagai pelaku gitu ya, tapi sebagai korban gitu sebenarnya. Kemungkinan kalau pelakunya adalah di atas 20 tahun ya pasti kemungkinan sih ini adalah remaja ini korban gitu. Sayangnya memang diperlakukan sebagai pelaku itu pasti berat banget. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat koneksi dulu yang tadi seperti yang di materi adalah membuat koneksi dulu. Dan caranya adalah berusaha mencerminkan, menangkap perasaannya si anak ini dulu. Kemungkinan Bu, kalau misalnya dia kayak gini, pasti dia merasa tertekan sekali ya Bu ya, stres sekali, capek gitu ya. Disudutin sama berbagai Iya. orang, nggak dipercaya sama berbagai orang. Nah, di titik itulah yang Ibu bisa mulai katakan, "Kamu kayaknya Iya. pasti jadi kalau, saya dengar cerita kamu, pasti kamu capek banget, pasti kamu rasanya berat banget ngadepin semua ini," gitu ya. Dan saya di sini untuk membantu kamu. Jadi, apa yang bisa kamu ceritakan, saya akan coba bantu. Tapi memang kita harus mengesankan bahwa saya di sini untuk membantu dan kita berusaha empati dengan apa yang dia alami. Untuk menggali apakah kamu menikmati itu ya, itu mungkin di bagian akhir gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Terus kalau misalnya dia bilang dengan versinya gitu, Ibu bisa tanya, apa perasaan kamu ketika hubungan seksualnya itu terjadi, ketika penetrasinya terjadi itu apa yang kamu rasain? Itu boleh ditanya, tapi sebenarnya itu lebih ke mungkin untuk membedakan apakah ini perkosaan atau kasus perkosaan atau tidak ya sebenarnya Bu ya. Karena kalau memang ini paksaan ini akan jadi kasus yang di ranah hukum gitu. Mungkin harus konsultasinya dengan orang yang di bagian hukum gitu ya, biasanya dengan ya KPAI atau dan segala macamnya gitu ya. Karena cukup mengkhawatirkan ya kalau di bawah 12 tahun sih udah pasti kasus anak ya gitu ya, kasus pelanggaran seksual itu biasanya. Itu tapi yang bisa dilakukan adalah itu untuk membuat membuat koneksi dulu dengan berusaha menangkap kira-kira kalau misalnya Bu Titik lagi di posisinya dia masih remaja, udah hamil, terus semua orang nyalahin, apa sih yang kira-kira Ibu rasain? Ibu mungkin akan capek banget, stres banget. Nah, itu yang Ibu katakan, kamu pasti capek banget ya, kamu rasanya udah mungkin nangis. Dan itu biasanya berat banget, mungkin bisa membuat dia jadi kepingin yang melakukan hal-hal yang biasanya kalau remaja ya, kalau udah nggak tahu mau gimana lagi, mereka akan kepikirannya hanya kadang bisa jadi bunuh diri kalau kayak gitu. Karena memang itu berat banget untuk dialami remaja dan apalagi orang tuanya bukannya suportif ya, malah makin menyerumuskan. Jadi memang perlu banget untuk kalau bisa ditarik dari lingkungan yang berbahaya. Tuh. Nah, Mbak Muti kayaknya Silakan, kita Mas. kalau mau bahas kasus di lapangan, terus Banyak kemudian banget. juga banyak banget tentunya kasus-kasus yang memang di luar perkiraan kita lah gitu, seperti yang diceritakan Titik tadi juga yang memang cukup miris lah gitu. Jadi Betul. mungkin karena keterbatasan waktu yang memang sudah lebih dari 90 menit karena memang tadi kita juga mulainya agak sedikit terlambat, jadi memang 1,5 jam memang benar-benar bukan waktu yang panjang untuk kita membahas masalah ini karena masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab. Tapi jangan khawatir bahwa
nanti semua pertanyaan yang ada di kolom chat ini, insya Allah akan tetap demi kita tampung. Jadi pertanyaan dari kita Farm ini akan tampung yang nantinya akan diteruskan ke Mbak Muti tentunya, dan nanti mohon izin Mbak Muti bisa memberikan jawaban yang nanti bisa dirangkum oleh admin, oleh demi kita, yang nanti bisa di-share juga lewat grup. Nah, terus kemudian yang Mbak Muti sempat sampaikan tadi terkait guideline-nya dari UNESCO, Mbak ya, materinya tadi. Nah, itu nanti juga jangan khawatir teman-teman, nanti bisa di-share lewat grup WhatsApp yang dimana teman-teman sudah memang bergabung di dalam grup demi kita. Kita Farm semua sudah bergabung di sana. Nanti guideline-nya itu tentang yang dari UNESCO dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan yang belum terjawab ini akan kita share lewat grup WhatsApp. Nah, selanjutnya untuk kita Farm semua, saya mengingatkan mohon untuk mengisi feedback yang ada di dalam kolom chat, terkait kelas komunitas kita pada malam ini. Jadi ada di kolom chat, silahkan mohon bantuannya untuk bisa diisi, diberikan feedback dari kegiatan kita hari ini. Gitu. Nah, tentunya kelas-kelas kita seperti ini. Sebelumnya terima kasih banyak Mbak Mutia. Terima kasih Mas Fatur. Dan kalau masih ada pertanyaan silahkan ditulis di chat, jadi nanti masih bisa saya jawab ya. Siap. Dan saya kembali mengingatkan juga nih sama seperti yang dibilang sama Bu Frida bahwa ada buku panduan setara gitu ya, yang bisa mengajarkan kesehatan reproduksi dan seksualitas untuk remaja. Itu mungkin nanti bisa ditanya ke di tim demi kita ya, itu bisa jadi referensi yang bagus banget gitu. Karena memang kita ilmunya harus ada patokannya lah ya gitu. Terkait masalah remaja ini memang sangat kompleks dan banyak harus memperbanyak referensi tentunya, karena menjadi remaja ini memang bisa kalau misalnya benar menjadi baik, kalau misalnya salah ya salah apa jadinya begitu. Nah, baiklah teman-teman jangan khawatir, seperti yang saya sampaikan tadi, tetap nanti akan di-share di dalam grup WA, dan juga jangan lupa mengisi form untuk feedback untuk kelas komunitas kita hari ini, karena kelas komunitas kita ini tidak berhenti hari ini saja, insya Allah masih akan berlanjut kerjasamanya. Jadi kelas komunitas kita ini dengan demi kita dan klinik kancil akan berlangsung sampai bulan April nanti. Jadi masih ada 2 bulan lagi nih, di bulan Maret dan bulan April. Nah, untuk yang bulan depan, di bulan Maret, itu nanti pada tanggal 16 Maret tahun 2023, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal tersebut gitu. Nah, jadi juga saya mengajak teman-teman bahwa demi kita ini juga membuat kelas-kelas lainnya nih. Teman-teman bisa mendaftar atau melakukan registrasi di www.demikita.id untuk membuat akun di sana, karena banyak kelas belajar. Banyak kelas belajar untuk calon pengantin, untuk orang tua muda gitu. Jadi untuk pasangan-pasangan muda gitu. Jadi semuanya bisa, dan itu ada yang berbayar dan ada yang gratis juga, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun, hanya dengan 1 kali akses saja, hanya 1 kali untuk 1 kali transaksi. Gitu. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Muti, terus kemudian terima kasih juga kepada seluruh kita Farm yang hari ini sudah bergabung. Mohon maaf dari saya kalau misalnya dari awal tadi sudah dengan segala gangguan teknis dari video dan lain-lain, terus kemudian juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik yang mewakili seluruh pertanyaan dari orang tua yang belum terjawab, tapi jangan khawatir, insya Allah akan tetap terjawab gitu. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Tetap semangat. Dulu, Mas. Malam-malam. Gimana? Kan ada foto dulu katanya di. Oh iya, lupa. Jadi mumpung belum, ini masih ada 50 peserta. Mohon izin mungkin Mbak Sarah boleh untuk bantu Mbak untuk foto bersama. Berkenan. Siap. Yang berkenan buka kamera. Silakan kameranya. Kalau berkenan. Oke. Nanti mungkin kita Farm semua siapkan senyum terbaiknya, karena mungkin ada yang masuk di slide 1, 2, dan 3 gitu ya. Kita coba di slide pertama dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, aku save dulu ya. Oke, selanjutnya lagi ya. Kita Farm sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Ya. Oh, masih ada? Sudah Mbak?
Sudah. Ya, makasih Mbak Sarah. Jangan lupa nanti Mbak ya tetap di-share semua informasinya tadi. Terus terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini, narasumber yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama Mbak Muti di lain kesempatan, Mbak. Ingin cerita banyak. Terima kasih juga tentunya Mas Fatur dan teman-teman- semuanya. Teman-teman juga semuanya seperti itu. Terima kasih untuk Kita Farm yang sudah bergabung. Jangan lupa sampai jumpa di kelas komunitas berikutnya. Terima kasih banyak. Akhir kata, saya mohon maaf, saya pamit undur diri. Dan juga Mbak Muti, terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mbak Muti.